Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Dato, terima kasih Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya agak pelan-pelan supaya bisa ditelaah pengertiannya dengan baik. Sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang para cerdik pandainya memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tidak mengerti terhadap satu masalah. Dalam epistemologi ilmu itu selalu mengajarkan kerangka berpikir setiap orang dalam memahami satu masalah. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang masalah agama, maka agama itu sebagai satu sistem keyakinan, sistem nilai, mendasar, sakral, dan menyeluruh. Bapak bisa melihat dengan benar ketika apa yang disampaikan oleh Pak Yudian. Beliau dengan tegas kemudian menyampaikan kepada kita semua dalam penjelasan lebih lanjut. Karena itu memang tidak ada dasar prinsip yang harus disampaikan maaf dalam epistemologi ilmu dalam memberikan pencerahan kepada publik. Nah, posisi inilah yang menurut saya, kalau Anda bertanya apakah Muhammadiyah salah dan NU salah atau Majelis Ulama salah, saya hanya mau mengatakan bahwa mereka tidak melakukan tabayyun. Apa itu tabayyun? Check and recheck. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada satu masalah yang Anda dengar menurut perintah agama, kita paham agama, kita mengerti tentang tauhid, kita paham tentang syariah, kenapa tabayun itu tidak dilakukan dalam perintah Al-Quran? Salah dong kalau gitu. Itu yang saya bilang. Enggak, NU Muhammadiyah sama MUI salah dong kalau gitu. Karena itu saya bilang, Bang Karni, dalam posisi inilah maka sebagai orang yang mengerti tentang agama, Yudian ini kan saudara kita, kawan kita, orang yang diamanahkan oleh Presiden untuk memimpin lembaga yang menjadi legasi Presiden Joko Widodo setelah reformasi centang perenang Pancasila ini. Bagaimana tidak? Orang upacara 17 Agustus hormat bendera togut, Pancasila itu togut, demokrasi itu togut, nasionalisme itu togut. Kau mau hidup di negara mana? Kerangka berpikir inilah yang menurut saya harus dipakai karena itu perintah Al-Quran. Kenapa kita tidak junjung tinggi itu? Terlalu banyak orang beragama tapi dia tidak mengerti siapa Tuhannya yang dia sembah. Terlalu banyak orang beragama Islam tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear. Karena itu saya tidak ragu statement Pak Yudian itu. Saya tala al-badrun alaina. Nah, gitu. Apa yang saya mau katakan? Jelas, konkret, pemahaman agama yang sempit itu adalah musuh terbesar bagi Pancasila. Karena dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas 114 surat hanya diimani oleh orang-orang Islam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hanya diimani oleh orang-orang Nasrani. Orang Islam tidak percaya itu dan orang Nasrani tidak percaya Al-Quran. Mau cerita model apapun tidak ada yang percaya. Kehadiran Pancasila itulah. Maka Profesor Judian mengatakan, yang saya maksudkan adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis. Karena kelima sila Pancasila ditemukan dengan mudah dalam kitab suci keenam agama yang diakui secara konstitusional. Di mana lagi salahnya? Tidakkah kita terima lagi itu? Makanya jangan menghadapi satu masalah itu menggunakan nafsu, tapi pakai akal.
Gitu dong. Maka ilmu mantik menyebutkan apa? Al-insan hayawan natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Maka ketika Anda tidak menggunakan akalnya, maka pasti manusia berada dalam perilaku seperti hewani. Bagaimana ada ulama menyebutkan kalau tidak bisa dibina, dibinasakan? Dari mana kalimat itu? Anda skeptis. Gak bisa dong saudaraku. Kita umat terbesar di negeri ini, kenapa kita tidak menjadi teladan bagi orang-orang lain? Gitu loh. Itu yang saya merasa penting untuk harus segera diklarifikasi. Saya perlu untuk menjelaskan. Karena konsep-konsep Al-Quran itu jelas menjelaskan itu barang. Makanya Al-Hujurat kan menjelaskan, jangan sekali kamu melakukan praduga prasangka. Karena kebanyakan dari orang yang melakukan prasangka dan praduga itu adalah pendusta menurut Al-Quran. Ada satu kelompok 5-6 orang anak-anak muda, ada 3 orang tua orang Islam. Dia duduk-duduk, kemudian azan maghrib dia tidak datang ke masjid, dia tidak sembahyang. Sampai Isya, selesai Isya, tiba-tiba ada orang non-Islam lewat depan mereka. Dia bilang, tutup itu jalan, geser sedikit. Ada orang kafir lewat. Dia lupa bahwa kalau ada orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam, maka dia jauh lebih kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kau lebih kafir daripada orang yang kau tuduh kafir. Nah, dalam posisi itulah menurut saya Al-Quran itu bukan Pancasila, Pancasila itu bukan Al-Quran, agama itu bukan Pancasila, dan Pancasila itu bukan agama. Tapi sistem nilai agama itu, sistem nilai Al-Quran dan hadis itu ada di dalam Pancasila. Itu sudah selesai. Jangan lagi ente ungkip-ungkip tentang Marxisme, tentang PKI, tentang fitnah, tentang adu domba. Kalau beliau menyebutkan begini, coba Bapak bayangkan. Ijtima ulama itu adalah kesepakatan ulama dalam satu keputusan. Kalau ijtima itu dipakai kemudian menghadirkan Insinyur Joko Widodo dan Prabowo pada waktu itu, tidak ada masalah. Tapi Anda menggunakan predikat ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kenapa Anda begitu pincang dan tidak mengajak saudaramu yang lain? Boleh dong orang tegur, boleh dong orang keberatan. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Yudian. Selama ini kita kan tahu bahwa fatwa itu adalah fatwa Majelis Ulama, fatwa Nahdlatul Ulama, fatwa Muhammadiyah. Itulah yang disebut oleh Pak Adian tadi, Pak Yudian. Ada sekelompok-kelompok kecil. Dengan pendapat itulah merusak sistem tatanan orang berpolitik hari ini. Maka jadilah sampai sekarang ini. Kenapa kita tidak move on? Sudah selesai urusan itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mari kita pakai pilihan-pilihan kata yang bagus. Supaya apa? Supaya memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Tidak semua masyarakat ini lebih pintar dari kita. Itu makanya kalau di Quran itu dibilang begini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tahukah engkau Tuhan memberikan perumpamaan. Kalimat yang thayyibah itu adalah pohon yang akarnya tertujang ke dalam dan dia punya dahan naik ke atas. Kalimat yang menyejukkan, kalimat yang mengasihkan, kalimat yang memberikan pembelajaran kepada orang. Kenapa sih kita tidak menerjemahkan sistem-sistem nilai itu? Nah, dari posisi inilah saya ingin mengatakan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah legacy yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menghantarkan bahwa negara-negara besar di dunia merasa khawatir dan takut dan begitu melihat Indonesia sangat kuat. Kita berbeda dari Sabang sampai Merauke, agama kita berbeda-beda. Tapi kenapa kita kuat? Karena Pancasila. Mari kita backup ini Bapak ini terus, Pak Yudian ini. Saya Dato tidak pernah berjumpa sama Bapak ini sekalipun. Saya tidak pernah berbicara sekalipun.
Jadi kalau saya bicara ini bukan dalam rangka karena saya mau melakukan pembelaan, tidak. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah badan yang terpenting dalam sejarah peradaban manusia di Indonesia ini. Itulah legasi terbesar menurut saya yang ditinggalkan atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kepentingan kehidupan kita berbeda-beda ini. Maka itulah tidak boleh lagi ada orang yang intoleransi di negeri ini. Semua kita punya kewenangan. Kenapa? Karena Pancasila. Dengan Pancasila kita bisa duduk bicara bersama-sama. Karena Bapak ini tidak mungkin menggunakan Injil untuk bisa membicarakan dengan saya. Saya juga tidak bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk bicara dengan beliau. Tidak, tapi saya menggunakan sistem nilai yang diterapkan dan ditinggalkan oleh para leluhur kita, the founding father kita ini. Cukup. Itu aja, sederhana. Jadi jangan lagi pakai penyebaran fitnah di mana-mana. Cukup. Segar, tegar, dan masa depan Republik Indonesia. Baik. Selesai.